Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaima, NPM 2018-02-0039. Nah, teman-teman, kali ini kembali lagi bersama saya dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah penelitian dari salah seorang mahasiswa dari Universitas Pajajaran, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian yang bernama Nadia Hasna Latifah dan Dini Rohdiani dengan judul penelitian Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal pada Usaha Kedai Kopi Kadaka Kafetaria menggunakan QSPM. Nah, pada pengertian abstraknya di sini menjelaskan bahwa tanaman kopi itu merupakan tanaman perkebunan yang sudah ada dari sejak dahulu menjadi tanaman yang dibudidayakan. Kemudian minuman kopi tidak lagi sekedar untuk dikonsumsi tetapi bisa menjadi pelengkap aktivitas sehari-hari. Nah, jumlah konsumsi kopi ini diperkirakan akan terus meningkat seiring meningkatnya pendapatan kalangan kelas menengah sehingga membuat para pebisnis kedai kopi menjadi yakin untuk menjalankan usahanya. Nah, di sini disebutkan bahwa namanya itu adalah Kadaka Kafetaria, merupakan salah satu kedai kopi baru yang mengalami permasalahan dalam penjualannya. Selain itu, terdapat pula pesaing sejenis di sekitarnya. Dengan demikian, perlu diketahui alternatif strategi pemasaran yang dapat digunakan kedai kopi Kadaka Kafetaria sehingga dapat menghadapi persaingan. Kemudian pada desain penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan teknik penelitian studi kasus. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan matriks EFE, EFE, IE, SWOT, lalu QSP. Nah, hasil dari matriks IE menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada pada posisi tumbuh dan bina. 4 strategi alternatif dirumuskan dari hasil matriks SWOT dan QSP dengan strategi prioritas pertama adalah dengan meningkatkan kegiatan promosi. Nah, untuk kata kuncinya di sini ada kopi, kedai kopi, SWOT, dan QSPM. Siswo Potranto pada tahun 1993 menyebutkan bahwa jenis kopi Arabica memiliki kualitas cita rasa tinggi dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan dengan jenis Robusta. Sehingga kopi jenis Arabica memiliki harga yang lebih mahal. Budidayanya dikembangkan di Indonesia selama sudah hampir 3 abad, yaitu sejak tanaman kopi untuk pertama kali dimasukkan ke Pulau Jawa di zaman Hindia Belanda pada tahun 1996. Dewasa ini minuman kopi tidak lagi menjadi sekedar untuk dikonsumsi, akan tetapi minuman kopi kini bisa menjadi perlengkap aktivitas sehari-hari seperti mengerjakan tugas, rapat, reuni teman lama, dan lainnya. Secara tidak sadar, minuman kopi sudah menjadi gaya hidup bagi beberapa kalangan masyarakat, dari murid sekolah menengah hingga pekerja kantor pun menggemari minuman kopi yang sudah sangat bervariasi. Pada metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif, di mana desain ini merupakan suatu landasan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti keadaan alamiah, kata Sugiono pada tahun 2012. Nah, pada gambar ini kita ketahui bahwa konsumsi kopi di Indonesia semakin meningkat dimulai pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyaknya peminat mulai dari remaja, orang dewasa, dan orang tua sekalipun. Oleh karena itulah banyak pesaing luar yang bersaing dengan kedai kopi Kadaka Kafetaria ini. Oleh karena itulah si kedai kopi Kadaka Kafetaria ini meningkatkan produksinya agar mampu bersaing dengan kedai kopi di luarannya. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini bahwa banyak sekali para pesaing terdekat Kadaka Kafetaria ini. Berdasarkan hasil analisis matriks IFE atau Internal Factor Evaluation,
Menurut David pada tahun 2009, analisis internal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh kedai kopi Kadaka Cafetarian. Menurut David, mengenai analisis matriks EFE atau External Factor Evaluation, analisis eksternal ini dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dimiliki oleh kedai kopi Kadaka Cafetarian ini. Kemudian pada analisis matriks IE atau internal eksternal, menurut David pada tahun 2009, tahap ini merupakan tahap pencocokan dengan memasukkan hasil pembobotan matriks IFE dan EFE ke dalam matriks IE. Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats, menurut Rangkuti pada tahun 2006 menyebutkan bahwa analisis ini merupakan alat pencocokan yang digunakan dalam mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, kita masuk ke analisis matriks QSP atau Quantitative Strategic Planning. Menurut David, analisis matriks QSP digunakan untuk mengevaluasi strategi secara objektif berdasarkan faktor-faktor focus utama internal eksternal atau IE yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. Nah, pada tabel 2 ini dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor internal mempunyai kekuatan berupa harganya yang terjangkau di kalangan masyarakat, suasana kedai kopi, homey dan nyaman, menggunakan alat pembayaran GoPay dan mendapat cashback, juga memiliki pelanggan tetap, menyediakan fasilitas wifi, toilet dan musola. Menunya yang beragam, terdapat 2 produk andalan atau produk yang menjadikan ciri khas dari kedai kopi Kadaka Cafetaria ini. Kemudian kelemahan pada faktor internalnya, kedai kopi ini mempunyai tingkat persaingan yang tinggi. Kemudian kegiatan promosi penjualnya pun belum maksimal. Belum adanya admin khusus untuk sosial media. Maksudnya belum adanya promosi yang khusus yang dilakukan di sosial media. Nah, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis matriks IFE, dari matriks IFE pada tabel 2 dapat kita ketahui bahwa faktor yang menjadi kekuatan utama perusahaan yaitu kualitas bench yang bagus dan terjamin dengan perolehan skor 0,336. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan utama perusahaan yaitu kegiatan promosi belum dilakukan secara maksimal dengan perolehan skor 0,083. Total skor dari matriks IFE sejumlah 3,14 yang menandakan bahwa faktor internal Kadaka Cafetaria berada pada posisi kuat dalam memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Kemudian berdasarkan analisis matriks IFE dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi peluang utama perusahaan yaitu adanya ekspansi atau peluang usaha dengan perolehan skor 0,455. Sedangkan faktor yang menjadi ancaman utama perusahaan yaitu adanya tingkat persaingan kedai kopi yang tinggi dengan perolehan skor 0,401. Total skor dari matriks EFE sejumlah 3,195 yang menandakan bahwa faktor internal Kadaka Cafetaria berada pada posisi kuat dalam merespon peluang dan menghindari ancaman. Nah, pada analisis matriks IE memiliki 3 implikasi strategi yang berbeda tergantung dari posisi perusahaan itu berada. Nah, berdasarkan hasil skor pada tabel 2 dan 3, total matriks IFE sebesar 3,14 dan total matriks IFE sebesar 3,195. Setelah total skor matriks IFE dan EFE diketahui, maka dari hasil total skor tersebut dapat ditentukan posisi strategis Kadaka Cafetaria.
Nah, analisis matriks SWOT merupakan sebuah alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui strategi perusahaan yang sedang dilakukan dan juga dapat digunakan untuk menghasilkan alternatif strategi bagi perusahaan. Nah, kita masuk ke analisis matriks USPM merupakan analisis terakhir, di mana alat analisis yang menentukan prioritas alternatif strategi yang dapat dijalankan perusahaan dari alternatif strategi yang diperoleh dari hasil analisis matriks SWOT. Dari hasil analisis SWOT dihasilkan 4 alternatif strategi. Selanjutnya diberikan nilai yang pertama dari kekuatannya, atraktif skor dengan mencocokkan faktor strategis internal dan eksternal yang dapat memengaruhi alternatif strategi. Selain itu dilakukan perkalian antara nilai AS dengan bobot rata-rata dari faktor kunci untuk menghasilkan TAS atau Total Attractiveness Score. Nilai TAS dijumlahkan secara vertikal untuk memperoleh jumlah total daya tarik atau TAS atau Sum Total Attractiveness Scores. Nilai TAS tertinggi akan menjadi prioritas strategi yang menarik untuk dijalankan oleh pihak Sedangkan dari segi kafetaria. faktor ancaman, kedai kopi Kapitarian ini mempunyai pesaing yang tingkat persaingannya itu tinggi. Nah, jadi ada beberapa alternatif yang dapat diperoleh oleh kedai kopi ini. Yang pertama, meningkatkan produk, kemudian meningkatkan penjualan distribusi, kemudian habis itu mempertahankan ciri khas dari kedai kopi ini. Kemudian yang dapat saya pahami lagi dari strategi pemasaran kedai kopi ini, yang pertama meningkatkan promosi, misalnya nih meningkatkan diskon pada hari tertentu, mengikuti event-event yang penting, atau misalkan memberikan promosi pada hari tertentu, misalkan pada hari yang khusus, misalkan pada hari Kartini, ataupun misalkan pada hari kopi sedunia atau sebagainya. Nah, teman-teman, sudah berakhir video yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.